Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang Mbak Jasima dari marketing. Selamat siang Mbak Widya dari PR dan selamat siang Mbak Najwa. Eh, Terima kasih atas kesempatannya di siang hari ini. Semoga sehat selalu. Saya izin untuk memaparkan hasil kerja tim saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Ananda Hapsaremera Salma, perwakilan dari Grup M Jakarta. Langsung saja masuk ke presentasinya. Saya izin share screen. Apakah terlihat? Oke, saya izin mulai presentasinya ya. Pertama, untuk kampanye pemasaran Glad Wild Berries, yaitu saya memakai tagar Ruang Wangi Mood Happy. Oke, overview sebelum saya memulai, yang pertama itu ada pain point konsumen, yang kedua ada tujuan kampanye, yang ketiga ada target customer, yang keempat ada strategi pemasarannya, kelima analisis kompetitor, yang keenam ada durasi kampanyenya dan juga budget kampanye, terus ke-8 ada key message, dan 9 ada SWOT kampanyenya. Masuk yang ke pertama, yaitu kampanye Ruang Wangi Mood Happy. Di tengah gaya hidup modern yang semakin dinamis ini, suasana rumah itu kan yang nyaman ya, karena tempat pulang. Jadi tak hanya bersih, kini aroma ruangan juga menjaga suasana hati dan kesehatan emosional. Oleh karena itu, Glad Wild Berries sebagai varian terbaru dari Glade membuat kebutuhan tersebut dengan aroma buah beri yang segar, namun tantangan utamanya adalah rendahnya awareness terhadap varian ini di tengah persaingan ketat pewangi ruangan. Jadi, melalui kampanye Ruang Wangi Mood Happy, PT SC Junction, yaitu PT dari Mbak Jasima Najwa dan Widya, ingin membantu ketertarikan emosional terhadap mood konsumen, sekaligus mendorong penjualan lewat digital dan offline yang kreatif dan relevan. Masuk ke pain point konsumen. Yang pertama itu adalah bau tak sedap di ruangan yang sulit dihilangkan secara cepat. Terus kedua, pengharum ruangan seringkali aromanya tidak tahan lama. Itu adalah permasalahan yang mungkin sampai sekarang banyak produk memiliki aroma yang terlalu menyengat atau tidak alami. Lalu pengharum ruangan yang seringkali aromanya tidak tahan lama. Next, tujuan kampanyenya. Tujuan kampanye ini menunjukkan, yang pertama menunjukkan bahwa aroma buah beri ini bisa menyegarkan dalam ruangan. Yang kedua adalah meningkatkan awareness varian Glade Wild Berries karena varian baru. Yang ketiga itu meningkatkan penjualan dan loyalitas konsumen. Yang keempat adalah meningkatkan aroma dengan suasana yang positif dan demi kenyamanan rumah. Oke, masuk ke target customer. Target customer itu yang pertama adalah ibu rumah tangga yang berusia sekitar 25 tahun sampai 45 tahun yang ingin menjaga aroma rumah tetap segar setiap hari, dan juga ibu rumah tangga yang menyukai wangi yang tidak menyengat karena Glad Wild Berries ini tidak menyengat tapi membuat rumah terasa nyaman untuk keluarga. Yang kedua, target customer itu di 20% ada wanita berumur 15 sampai 24 tahun yang tinggal sendiri dan menyukai wangi manis. Ini tuh lebih ke yang mungkin yang tinggal sendiri untuk bekerja atau kos-kosan. Terus yang terbesar di pasangan yang baru menikah karena mereka mulai membeli produk rumah tangga secara rutin termasuk pengharum ruangan. Jadi wild berries yang wangi yang segar ini bisa menjadi option. Terus yang masuk ke strategi pemasaran, yang pertama itu dari digital activation, kita memakai konten edukatif dan estetik karena kan wild berries, maksudnya pewangi ruangan, kita melakukan di Instagram Reels, TikTok, dan YouTube Shorts yang menampilkan before after suasana ruangan setelah disemprot Glad Wild Berries melalui influencer collaboration. Yang kedua adalah on ground activation, yaitu demo produk di retail dan juga supermarket konsumen yang mencoba langsung menyemprot Glad Wild Berries di ruangan. Lalu ada pop-up booth estetik dengan spot Instagramable yang menggambarkan ruang mood happy versi Glade dan mini workshop biar orang-orang yang datang bisa merasakan langsung Glade Wild Berries itu seperti apa. Lalu masuk ke PR dan media placement, advertorial dan testimoni, artikel
kisah nyata ibu muda yang merasa lebih rileks dan produktif, lebih berkat suasana rumah yang lebih nyaman, harum, dan media lifestyle awareness-nya, liputan produk di Popbella, Vimela, atau media dengan target wanita muda dan juga keluarga. Masuk ke point of sale marketing, ini kita nanti mengadakan bundling di e-commerce. Jadi nanti paket hemat Glade Wellbears itu plus sama refillnya atau varian Glade lain. Jadi nanti dimasukkan juga promo flash sale dan potongan harga saat kampanye berlangsung di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Terus selalu memasukkan display khusus di rak retail dan desain dengan elemen warna berry dan suasana cozy. Lalu masuk ke analisis kompetitor. Kompetitor yang paling dimiliki oleh Glade Wildberries adalah Buy Fresh. Dari segi aspek, kalau dari Glade Wildberries itu pertama, Glade ini brand internasional, namun elegan, premium, lekat dengan cita rumah yang wangi dan rapi. Sedangkan Buy Fresh itu brand lokal yang fun, colorful, dan terkesan lebih casual dan playful. Terus keunggulan produknya, kalau misal Glade Wildberries ini aroma alami buah beri, teknologi aerosol yang efisien, dan pilihan kemasan yang beragam. Kalau yang Buy Fresh itu aromanya unik dan kuat. Sebenarnya beda tipe jenis wangi, dia itu bubble gum dan kemasannya menarik dan warnanya cerah. Untuk harga, Glade ini emang menengah ke atas sebanding dengan kualitas dan juga pengalaman aroma karena dia lebih tahan lama. Namun, kalau Buy Fresh itu lebih terjangkau dan ditujukan untuk pasar massal dan pelajar atau rumahan. Terus saluran distribusinya itu kalau Glade Wildberries adalah modern trade, e-commerce, hypermarket, minimarket, dan toko interior. Ke Buy Fresh itu minimarket, supermarket, toko kelontong, dan convenience store yang bisa dijangkau. Glade Wildberries itu visual banding estetiknya, strategi promosinya itu visual branding dengan estetik atau keindahan, iklan digital, kolaborasi, dan influencer. Terus kolaborasi dengan influencer dan storytelling aroma dari Glade Wildberries. Kalau Buy Fresh itu strategi promosinya adalah penempatan produk massal di rak depan dan visual. Masuk ke durasi kampanye, pertama di Juli itu kita bakal riset pasar dan juga konsumen, lalu di analisis kompetitor yaitu brand Buy Fresh, terus lalu membuat rencana strategi kampanye digital. Lalu masuk ke bulan Agustus, produksi materi, promosi, video, konten IG dan TikTok, dan pemilihan dan briefing influencer yang dipakai untuk strategi kampanye ini. Lalu dimasukkan tracer campaign. Terus September kita melakukan peluncuran resmi kampanye dan aktivitas offline, pop-up booth, dan demo retail. Seperti yang tadi ada di awal, terus publikasi media dan press release. Terus Oktober kita masuk ke quiz dan challenge digital agar testimoni dari pengguna dan influencer, dan data ini kita masukkan evaluasi performa sementara. Masuk ke rincian budgetnya untuk bisa dilihat segini, totalnya adalah 500 juta, itu kurang lebihnya. Lalu masuk ke KPI, KPI yang diharapkan adalah 40% yang pertama dari brand awareness, 1 juta views dari konten kampanye yang kita sebar di Instagram, TikTok, dan YouTube Shorts, lalu 5.000 penyambutan tagar Ruang Wangi Mood Happy, 4 KPI kedua adalah engagement konsumen, yaitu 1.000 peserta challenge atau quiz dan 300 konten user generate content dan jangkauan influencer lebih dari 50.000 pengguna aktif. KPI yang ketiga yaitu penjualan online e-commerce itu meningkat 15% karena itu produk baru dan juga 7.000 paket bundling terjual selama periode kampanye. Yang keempat ada KPI penjualan lagi, 200 testimoni positif dari konsumen atau influencer yang repeat order produk Glade Wildberries dan meraih rating minimal 4,5 di e-commerce. Masuk ke SWOT kampanye yang saya bikin di Ruang Wangi Mood Happy ini, yaitu pertama Strange. Price range-nya adalah ini brand global, jadi udah mungkin sudah dikenal walaupun dengan varian-varian sebelumnya. Kedua adalah aroma yang unik dan jarang ditemukan. Yang ketiga itu teknologi aerosol, jadi membuat suasana rumah itu efisien dan nyaman. Weakness-nya adalah yang pertama harganya relatif tinggi karena ini brand dari internasional, terus membutuhkan promosi yang lebih luas karena mungkin seorang orang sudah mengetahui varian yang lain, terus juga cenderung familiar varian lain.
Terus tapi opportunitiesnya adalah yang pertama, wanginya ini sangat jarang dimiliki oleh brand-brand lain. Yang kedua adalah mmm, grow e-commerce dan influencer marketing yang meningkat nantinya akan membuat Glad Well Base ini dikenal banyak orang. Terus yang ketiga adalah preferensi konsumen pada produk dari Glad Well Base ini karena wanginya adalah yang unik. Threats-nya atau ancamannya yang pertama adalah persaingan ketat dari produk lokal seperti Bay Fresh. Yang kedua adalah perubahan algoritma media sosial yang tidak menentu. Ya, lalu adalah ekonomi yang tidak stabil dan pembelian yang menurun karena lebih mementingkan kebutuhan yang lain. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan atau mungkin masukan, saya akan terima lewat chat atau di Zoom meeting ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, teman-teman dan mbak-mbak.